Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Evi Yuniarti, selaku dosen pengampu mata kuliah Akuntansi Keuangan Menengah 1, serta teman-teman semuanya yang saya banggakan. Saya Yun Kurniawati, mahasiswa Politeknik Negeri Lampung, kelas Akuntansi 3A, NPM 2075-2036. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai aset tetap tidak berwujud untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah Akuntansi Keuangan Menengah 1. Definisi aset tetap tidak berwujud. PSAK 19 mendefinisikan aset tidak berwujud sebagai aset non-moneter yang dapat diidentifikasikan tanpa wujud fisik. Berdasarkan definisi tersebut, terdapat beberapa karakteristik utama dari suatu aset tidak berwujud, yaitu sebagai berikut. 1. Dapat diidentifikasikan. Suatu aset dikatakan memenuhi kriteria dapat diidentifikasikan jika: pertama, dapat dipisahkan atau dibedakan dari entitas dan dijual, dipindahkan, dilisensiasikan, disewakan, atau ditukarkan, baik secara tersendiri atau bersama-sama dengan kontrak terkait aset atau liabilitas teridentifikasi terlepas dari apakah entitas bermaksud untuk melakukan hal tersebut, atau timbul dari kontrak atau hal legal lainnya terlepas dari apakah hak tersebut dapat dialihkan atau dipisahkan dari entitas atau dari hak-hak dan kewajiban lain-lainnya. Yang kedua, kendali atau kontrol. Entitas mengendalikan suatu aset jika entitas memiliki kemampuan untuk memperoleh manfaat ekonomis dari aset tersebut dan dapat membatasi akses pihak lain dalam memperoleh manfaat ekonomis tersebut. Manfaat ekonomis masa depan tersebut dapat mencakup pendapatan dari penjualan barang atau jasa, penghematan biaya, atau manfaat lain yang berasal dari penggunaan aset tersebut. Contoh dari manfaat ekonomis dari penggunaan aset tak berwujud adalah penggunaan formula rahasia yang secara hukum dilindungi dan menyebabkan berkurangnya tingkat persaingan sehingga meningkatkan prospek perusahaan untuk meningkatkan penjualan di masa mendatang dan mengurangi pengeluaran iklan dan sebagainya. Yang ketiga, tidak mempunyai wujud fisik. Karakteristik penting berikutnya dari suatu aset tak berwujud adalah tidak mempunyai wujud fisik. Dalam beberapa kondisi, aset tak berwujud mempunyai elemen fisik, sehingga perlu pertimbangan untuk menentukan apakah suatu aset tersebut merupakan aset berwujud atau tak berwujud. Contoh dari kondisi tersebut adalah compact disk yang berisi perangkat lunak komputer atau komputer yang ada di dalamnya terdapat database. Dalam situasi seperti ini, maka diperlukan pertimbangan untuk menentukan elemen mana yang lebih signifikan. Misalnya, apabila terdapat mesin yang di dalamnya terdapat perangkat lunak yang tidak beroperasi tanpa perangkat lunak tersebut, maka mesin tersebut tidak diperlakukan sebagai aset tetap. Nah, hal tersebut sesuai dengan PSAK 16. Pengakuan awal aset tak berwujud. Dalam mengakui suatu item sebagai aset tidak berwujud, entitas perlu menunjukkan bahwa item tersebut memenuhi definisi aset tidak berwujud, memenuhi kriteria pengakuan. Nah, aset tidak berwujud dapat diperoleh dari yang pertama ada perolehan terpisah. Untuk aset tak berwujud yang diperoleh secara terpisah, maka pengukuran biaya perolehannya terdiri atas dikurangi diskon dan rabat. Harga pembelian termasuk biaya impor dan pajak yang tidak dapat dikembalikan. Biaya secara langsung dapat didistribusikan yang terjadi dalam menyiapkan aset tersebut sehingga siap untuk digunakan sesuai tujuan penggunaannya. Yang kedua ada akuisisi sebagai bagian dari kombinasi bisnis. Biaya perolehan aset tak berwujud yang diakuisisi sebagai bagian dari kombinasi bisnis
sesuai dengan PSAK 22 adalah nilai wajarnya pada tanggal akuisisi. Penentuan nilai wajar dalam kombinasi bisnis bukanlah hal yang mudah. Jika aset tak berwujud diperdagangkan secara bebas di pasar aktif, maka harga pasar adalah dasar pengukuran terbaik. Tetapi, jika aset tak berwujud tidak mempunyai pasar aktif, maka biaya perolehan ditentukan berdasarkan jumlah yang akan dibayarkan perusahaan dalam transaksi normal pada tanggal akuisisi. Yang ketiga, pengakuisisian dengan hibah pemerintah. Aset tak berwujud juga dapat diperoleh melalui hibah pemerintah. Pemerintah dapat memindahkan atau mengalokasikan aset tak berwujud seperti hak untuk mendarat di bandara udara, hak beroperasi pada stasiun televisi atau radio, hak impor atau hak kuota, hak untuk mengakses sumber-sumber terbatas lainnya kepada entitas tertentu. Nah, entitas yang memperoleh aset tak berwujud dengan hibah pemerintah mempunyai pilihan untuk pengakuan aset tak berwujud tersebut, yaitu 1. Mengakui seberapa besar nilai wajar. 2. Mengakui aset tak berwujud dan hibah dengan nilai nominal ditambah dengan segala pengeluaran yang berhubungan secara langsung untuk menyiapkan aset tersebut agar dapat digunakan sesuai dengan maksud penggunaannya. Yang keempat, adanya pertukaran aset. Cara lain, perolehan aset tak berwujud adalah melalui pertukaran aset non-moneteres. Sekelompok aset moneter atau kombinasi dari aset moneter dan aset non-moneter sama seperti pada pertukaran aset tetap. Biaya perolehan dari aset tak berwujud yang diperoleh dari pertukaran adalah diukur pada nilai wajar, kecuali 1. Transaksi pertukaran tersebut kurang substansi komersial atas nilai wajar aset baik yang diterima maupun yang dilepaskan tidak dapat diukur dengan andal. Dan berikutnya ada aset tak berwujud yang dihasilkan secara internal dan goodwill yang dihasilkan internal. Goodwill hanya boleh diakui sebagai akibat dari kombinasi bisnis. Goodwill yang timbul secara internal tidak diakui sebagai aset tak berwujud karena tidak memenuhi kriteria pengakuan sebagai berikut. 1. Dasar pengukuran biaya perolehan yang andal. 2. Identifikasi terpisah dari sumber daya yang lain. 3. Kendali dari perusahaan. Slide berikutnya yaitu pengukuran setelah perolehan. Setelah pengakuan awal, entitas harus memilih salah satu dari dua dasar pengukuran aset tak berwujud, yaitu yang pertama ada modal biaya perolehan. Setelah pengakuan awal, sesuatu aset tidak berwujud harus dinilai pada biaya perolehannya dikurangi oleh akumulasi penyusutan dan akumulasi kerugian atas penurunan nilai. Yang kedua ada modal revaluasi. Setelah pengakuan awal, suatu aset tidak berwujud harus dinilai atas nilai revaluasinya. Dicatat pada nilai pasar pada tanggal revaluasi, dikurangi nilai akumulasi penyusutan selanjutnya, dan akumulasi kerugian penurunan nilai aset selanjutnya. Untuk tujuan revaluasi berdasarkan pernyataan ini, nilai wajar harus ditentukan dengan menggunakannya referensi dari sebuah pasar aktif. Revaluasi harus dilakukan secara rutin pada tiap akhir periode pelaporan sehingga jumlah tercatat aset tidak memiliki perbedaan yang material dengan nilai wajarnya. Nah, model revaluasi tidak memperbolehkan yang pertama, revaluasi aset tidak berwujud yang sebelumnya belum pernah diakui sebagai aset. Yang kedua, pengakuan awal aset tidak berwujud pada jumlah tertentu selain dari biayanya. Modal revaluasi muncul setelah sebuah aset telah diakui awalnya dengan metode biaya, namun jika hanya sebagian biaya dari aset tidak berwujud diakui sebagai aset karena aset tersebut tidak memenuhi kriteria pengakuan sampai pertengahan proses. Modal revaluasi dapat diterapkan untuk keseluruhan aset. Di samping itu, modal ini dapat diterapkan atas sebuah aset tidak berwujud yang diperoleh melalui hibah pemerintah dan diakui pada jumlah nominalnya.
Amortisasi. Setelah pengakuan awal, maka entitas harus menentukan masa manfaat aset tak berwujud. Masa manfaat aset tak berwujud dibedakan menjadi dua, yaitu masa manfaat terbatas dan tidak terbatas. Dalam penentuan tersebut, semua faktor yang relevan harus dipertimbangkan, di antaranya 1. Harapan manfaat aset bagi entitas dan apakah aset dapat dikelola secara efisien oleh tim manajemen lain. 2. Tipe siklus hidup produk bagi aset dan informasi umum mengenai estimasi masa manfaat dari aset serupa yang digunakan untuk keperluan yang serupa. 3. Jenis teknis, teknologi, komersial, atau jenis lain dari keusangan. 4. Stabilitas industri di mana aset beroperasi dan perubahan permintaan pasar atas produk atau jasa yang dihasilkan aset. 5. Permintaan atas tindakan kompetitor atau kompetitor potensial. 6. Tingkat pengeluaran perawatan yang dibutuhkan untuk menghasilkan manfaat ekonomis masa depan dari aset dan kemampuan entitas serta nilai entitas untuk mencapai tingkat tersebut. 7. Periode pengendalian aset dan hukum atau batasan serupa dalam pemanfaatan aset seperti masa berlaku sewa yang berhubungan. 8. Apakah masa manfaat aset tergantung dengan masa manfaat aset entitas lainnya. Slide berikutnya ada masa manfaat terbatas. Aset tak berwujud dengan masa manfaat terbatas harus diamortisasi. Masa manfaat tersebut harus mencerminkan periode selama aset tersebut memberikan manfaat ekonomis bagi entitas. Jumlah yang diamortisasi adalah harga perolehan aset dikurang nilai sisanya. Jurnal, debit, beban amortisasi, dan kredit aset akumulasi atau akumulasi amortisasi. Nah, perhitungan amortisasi juga memerlukan estimasi nilai sisa. Nilai sisa seperti halnya masa amortisasi harus ditelaah tiap akhir periode. Masa manfaat tidak terbatas. Suatu aset disebut memiliki masa manfaat tidak terbatas apabila tidak dapat ditentukan masa manfaat dengan periode waktu yang mana dalam periode waktu tersebut entitas dapat memperoleh manfaat ekonomis dari aset tak berwujud tersebut. Penghentian pengakuan. Suatu aset tak berwujud harus dihentikan pengakuannya bila 1. Dalam proses pelepasan. 2. Ketika tidak terdapat lagi manfaat ekonomis masa depan yang diharapkan dari penggunaan atau pelepasannya. Keuntungan atau kerugian yang timbul dari penghentian pengakuan aset tak berwujud dihitung sebagai perbedaan antara nilai aset tak berwujud dan nilai wajar dari imbalan yang diterima. Hal tersebut harus diakui dalam laporan laba rugi ketika aset dihentikan pengakuannya, kecuali PSAK 30. Penyajian aset tidak berwujud dan akun terkait. Dalam laporan posisi keuangan atau neraca, aset tak berwujud termasuk dalam aset tak lancar. Dalam laporan laba rugi komprehensif, penyajian beban amortisasi dan kerugian dari penurunan nilai sebagai bagian dari laba operasi berkelanjutan, kecuali apabila kerugian dari penurunan nilai tersebut berhubungan dengan operasi tidak berkelanjutan. Pengungkapan aset tak berwujud dan akun terkait. Suatu entitas harus mengungkapkan hal-hal berikut untuk setiap kelas aset tak berwujud. Dipisahkan antara aset tak berwujud yang dihasilkan secara internal dan aset tak berwujud lainnya. Antara lain, 1. Apakah masa manfaat tidak terbatas atau terbatas? Jika masa manfaat terbatas diungkapkan tingkat amortisasi yang digunakan atau masa manfaatnya. 2. Metode amortisasi yang digunakan aset tak berwujud dengan masa manfaat terbatas. 3. Jumlah tercatat bruto atau akumulasi penyusutan secara agregat dengan akumulasi kerugian akibat penurunan nilai, maka pada awal dan akhir periode. 4. Unsur-unsur dalam laporan pendapatan komprehensif yang mana amortisasi aset tak berwujud termasuk di dalamnya. 5. Pengakuan atas jumlah tercatat pada awal dan akhir periode menunjukkan 1.
Penambahan secara terpisah mengindikasikan aset tak berwujud dari pengembangan internal yang diperoleh secara terpisah dan yang diperoleh melalui kombinasi bisnis. 2. Aset digolongkan sebagai aset yang dimiliki untuk dijual atau termasuk dalam kelompok aset terlepasan dan dikelompokkan sebagai dimiliki untuk dijual sesuai dengan PSAK 58 Revisi 2009. Aset tidak lancar yang dimiliki untuk dijual dan operasi yang dihentikan. 3. Peningkatan atau penurunan selama periode tersebut yang berasal dari revaluasi sesuai dengan pengakuan kerugian, penurunan nilai, atau pembalikan dalam pendapatan komprehensif lainnya yang sesuai dengan PSAK 48 Revisi 2009. Penurunan nilai aset jika ada. 4. Kerugian penurunan nilai yang diakui dalam laporan rugi laba selama periode sesuai dengan PSAK 48 Revisi 2009. Penurunan nilai aset jika ada. Yang kelima, kerugian penurunan nilai yang dibalik dalam laporan rugi laba selama periode sesuai dengan PSAK 48 Revisi 2009. Penurunan nilai aset atau jika ada. Yang keenam, setiap amortisasi yang diakui selama periode. 7. Selisih kurs neto yang timbul dari nilai translasi laporan keuangan dengan mata uang penyajian dan translasi operasi luar negeri dengan mata uang asing dengan mata uang penyajian yang digunakan entitas. 8. Setiap amortisasi yang diakui selama periode. Baiklah, demikian pemaparan materi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.